Pada bulan September ini, Timnas Indonesia akan kembali bertarung pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Di ronde ketiga ini, musuh yang akan dihadapi Timnas Indonesia tentu jauh lebih kuat dari 2 ronde sebelumnya. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia yang tergabung di grup C akan berhadapan setidaknya dengan 3 tim langganan Piala Dunia, mulai dari Arab Saudi, Australia, hingga Timnas Jepang. Tentunya ini bukan pengalaman pertama Timnas Indonesia berhadapan dengan tim-tim raksasa Asia tersebut. Di Piala Asia lalu, anak asuh dari Shin Tae-yong itu sudah pernah berhadapan dengan Timnas Jepang dan Australia meski akhirnya harus menerima kekalahan. Akan tetapi, kali ini Timnas Indonesia datang ke level Asia ini dengan banyak kekuatan baru. Kekuatan tersebut datang dalam diri beberapa pemain keturunan yang akhirnya dapat membela lambang Garuda di dada. Mereka mulai dari Nathan Jo Aon, Kelvin Verdong, Tom Haye, Jai Itzes, hingga yang terbaru yaitu mantan kiper Timnas U23 Belanda, Martin Paes. Dengan datangnya para pemain dari liga-liga besar Eropa ini, diharapkan mampu mendongkrak kekuatan Timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia kali ini. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjalani laga tandang ke Arab Saudi pada hari Jumat 6 September, pukul 1 waktu Indonesia Barat, dan menjamu Timnas Australia di GBK pada Selasa 10 September, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sayangnya saat menghadapi Arab Saudi, Timnas Indonesia dipastikan tidak akan tampil full tim karena absennya Justin Hubner yang terkena akumulasi kartu dan cederanya Jordi Amat. Selain itu, tidak dipanggilnya Elkan Bagot juga bakal mengurangi kekuatan lini belakang Timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi nanti. Dan untuk Martin Paes sendiri, karena terlambat didaftarkan ia baru bisa dimainkan saat Timnas Indonesia menjamu Australia. Akan seperti apa strategi Coach Shin saat menghadapi Arab Saudi nanti? Berikut kami coba memprediksi starting 11 Timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi. Penjaga gawang, Hernando Ari. Dengan belum bisa dimainkannya Martin Paes, Hernando Ari dipastikan akan kembali menjadi pilihan utama di bawah Mister Skuad Garuda saat menghadapi Arab Saudi nanti. Meski kedatangan Martin Paes di Timnas Indonesia berpotensi besar menggeser dirinya dari skuad utama Timnas Indonesia, Hernando justru semakin bersemangat untuk belajar dan berjuang lebih keras demi bisa bersaing dengan kiper Liga MLS tersebut. Bek tengah, Sandy Walsh. Dengan absennya Jordi Amat, Justin Hubner dan Elkan Bagot, besar kemungkinan Sandy Walsh akan dipasang menjadi seorang center back dalam strategi 3 back ala Shin Tae-yong ini. Apalagi pria yang baru selesai melangsungkan pernikahannya itu memang sudah cukup sering dipasang di posisi center back kanan, baik saat berkarir di Liga Belgia maupun saat membela Timnas Indonesia. Bek tengah, Jai Itzes. Kami pikir semua orang bakal setuju jika Jai Itzes menjadi pemain yang bakal memimpin barisan belakang Timnas Indonesia nanti. Bagaimana tidak, di usianya yang masih cukup muda, ia bahkan telah menjalani debut di salah satu liga terbaik dunia, yaitu Serie A. Bahkan pada laga debutnya menghadapi Fiorentina, Bang Jai cukup bisa meredam keagresifan dari salah satu striker Timnas Italia yaitu Moisken, yang merupakan pemain dengan market value mencapai 243 miliar rupiah.
Bek tengah, Rizky Ridho. Rizky Ridho merupakan salah satu bek dari liga lokal yang sejauh ini benar-benar mampu bersaing dengan rekan-rekannya di timnas Indonesia, meski mereka berkarir di liga-liga Eropa. Dengan mengandalkan visi bermain dan kecepatannya, Ridho seringkali terlihat cukup aktif dalam membantu serangan, baik dengan cara menerobos lini tengah, maupun dengan memberikan umpan-umpan terobosan yang cukup akurat. Bek kanan, Asnawi Mangkualam. Asnawi kelihatannya mulai mendapat tempat utama di Port FC. Terbukti, ia selalu menjadi starter di beberapa laga terakhir Port FC yang berakhir dengan kemenangan. Dengan banyaknya jam terbang yang telah dimiliki Asnawi di liga terbaik ASEAN tersebut, tentu bakal menjadi modal berharga bagi kapten timnas Indonesia itu untuk laga menghadapi Arab Saudi nanti. Bek kiri, Kelvin Verdong. Persaingan bek kiri di timnas Indonesia memang menjadi sulit ditebak semenjak kedatangan Nathan Joaon dan Kelvin Verdong. Akan tetapi, dengan skill dan pengalamannya berkompetisi di salah satu liga terbaik Eropa, tentu membuat Kelvin Verdong layak mendapat tempat utama di timnas Indonesia. Apalagi di NEC Nijmegen, Kelvin benar-benar selalu menjadi pilihan utama di sektor bek kiri sampai saat ini. Gelandang bertahan, Nathan Joaon. Untuk melengkapi Tom Haye di lini tengah, Nathan Joaon kelihatannya bakal menjadi pemain yang paling cocok untuk posisi gelandang bertahan. Bisa dilihat dari beberapa laga terakhir timnas Indonesia senior dan U23, Nathan selalu bisa menjadi aktor di setiap pertandingan dengan visi bermain di atas rata-rata dan umpan-umpan akuratnya yang cukup memanjakan pemain lain. Terbukti, dari 4 pertandingan terakhir timnas Indonesia, Nathan mampu mencatatkan 3 assist dari 6 gol timnas Indonesia di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia lalu. Gelandang tengah, Tom Haye. Sudah pasti Tom Haye akan kembali diplot sebagai jenderal lini tengah oleh Coach Shin pada laga menghadapi Arab Saudi nanti. Pasalnya, dari sekian bakat-bakat muda yang dapat mengisi lini tengah timnas Indonesia, belum ada satupun yang memiliki visi dan kemampuan sekelas The Professor dalam mengontrol permainan hingga membangun serangan. Belum lagi kemampuannya dalam mengeksekusi bola mati yang cukup akurat, baik dalam memberikan umpan maupun melakukan syuting langsung. What does perfect even mean? Sayap kanan, Marcelino Ferdinand. Marcelino kemungkinan masih akan menjadi andalan Sintayong di sisi sayap dan tengah timnas Indonesia. Selain memiliki skill mumpuni, pemain rekrutan baru Oxford United ini merupakan pemain yang cukup tenang dalam menguasai bola dan memiliki mental yang kuat. Terlihat dari beberapa laga saat timnas Indonesia menghadapi musuh-musuh kelas dunia,
Marcelino terlihat cukup percaya diri dalam menguasai bola meski harus berhadapan dengan pemain-pemain dari liga besar Eropa. Sayap kiri, Ragnar Oratmangun. Sejauh ini pemain yang memiliki panggilan Wak Haji ini memang belum bisa menjadi jawaban penuh dari tumpulnya lini depan timnas Indonesia. Akan tetapi, dengan skill dan kecepatan yang ia miliki, membuat Ragnar dapat mengunci satu tempat di lini depan timnas Indonesia nanti. Apalagi dengan banyaknya pemain sesama didikan Akademi Belanda yang telah saling memahami gaya bermain di Belanda, membuat Ragnar akan semakin mudah untuk membongkar pertahanan musuh. Penyerang tengah, Rafael Struijk. Meski belum pernah mencetak gol di timnas senior Indonesia, kemungkinan Rafael bakal tetap menjadi andalan timnas Indonesia di lini depan. Apalagi pada musim ini bersama Ado Den Haag, Rafael sudah mulai dipercaya untuk tampil di tim utama yang bermain di kasta kedua Liga Belanda. Itulah prediksi line up timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi nanti. Apakah timnas Indonesia akan dapat pulang dengan membawa poin? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.